Ini tumpukan sampah di Cirebon. Ayo, anu micen runtah ka warungan didoakeun rezekina. Iya. Woi, dengerin baik-baik. Lihat. Kita lagi ngebersihin sungai sebesar ini dan kita sewa 2 alat ekskavator dan memakan waktu berhari-hari dari tadinya kotor seperti video ini dan sekarang lihat hasilnya seperti ini. Ya, terima kasih teman-teman wartawan, media, insan pers yang saya cintai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Purwakarta Turunan Kidul. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan sampah, sesuatu yang biasa kita temui dan sesuatu yang biasa kita lihat di lingkungan kita dan menjadi ancaman di masa depan bila mana jumlahnya terus membludak dan dapat mempengaruhi pada kestabilan lingkungan dan bencana alam yang berkepanjangan. Perlu kesadaran dan keberlanjutan dari seluruh pimpinan dan juga seluruh masyarakat di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa isu tentang pentingnya tidak membuang sampah sembarangan, tentang kebersihan lingkungan, kebersihan sungai, belakangan ini terus digaungkan dan didengungkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yang beberapa waktu lalu beliau terus turun memantau masyarakat, memantau lingkungan yang ternyata banyak sekali sungai-sungai kecil maupun sungai besar yang terpapar oleh sampah hingga menutupi aliran sungai. Sampah-sampah tersebut mayoritas merupakan sampah rumah tangga. Tidak salah bila mayoritas sungai mungkin di Jawa Barat akan sudah tercemar oleh limbah, baik itu limbah B3 maupun limbah domestik rumah tangga, dan itu diperparah dengan adanya tumpukan sampah di atas permukaan air yang dapat menimbulkan bencana banjir setelah adanya penyumbatan saluran air. Isu tentang pengelolaan lingkungan yang bersih, isu tentang menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga ekosistem alam yang baik, mengembalikan daerah resapan air yang baik, mengembalikan daerah aliran sungai menjadi sungai yang bersih, itu selama ini sudah disampaikan berkali-kali oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi memang sejak dulu selalu konsen terkait dengan masalah lingkungan. Bahkan pada saat menjadi wakil bupati Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi kerap sekali menggunakan alatan yang ramah lingkungan agar mengurangi sisa sampah yang ada di masyarakat. Penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan itu dapat menjadi bagian dari promosi untuk mengurangi sampah yang ada di Indonesia, utamanya di Jawa Barat. Nah, saking pentingnya masalah sampah itu, Kang Deddy kerap turun langsung ke beberapa daerah. Misalnya pada waktu itu turun langsung ke Sukabumi. Beliau, Kang Deddy Mulyadi, mengajak sejumlah pejabat untuk turun langsung membersihkan sampah. Karena yang menjadi miris adalah ketika jumlah sampah banyak, petugas atau orang yang peka untuk membersihkan itu malah lebih sedikit, sehingga perlu dilakukan contoh yang langsung dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turun membersihkan sampah tersebut. Karena jika dibiarkan, mungkin sampah yang menumpuk di aliran sungai itu hanya menjadi tontonan bencana alam di kemudian hari. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada tahun 2023, tanggal 27 Juli 2024, hasil input dari 290 kabupaten kota se-Indonesia menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 31,9 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 63,3% atau 20,5 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya yaitu 35,67% atau sekitar 11,3 juta ton sampah tidak terkelola. Peningkatan jumlah sampah di Indonesia memang tidak saja dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang terus bertambah, jumlah penduduk yang terus naik, tapi peningkatan jumlah sampah di Indonesia juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah tidak sembarangan itu malah berbanding lurus dengan konsep bagaimana kita hidup berdampingan dengan alam dan dengan lingkungan, sehingga membuang sampah sembarangan mungkin dilakukan oleh masyarakat karena kebiasaan yang kecil yang itu terus dilakukan terus-menerus hingga mereka lupa bahwa sampah harus dapat dikelola, sampah tidak boleh dibuang sembarangan agar mereka sendiri yang merasakan manfaat dari lingkungan yang bersih dan alam yang terjaga. Kita ketahui bahwa bencana banjir yang hari-hari ini kita sering melihat di berita dan di televisi, yaitu seperti banjir di Bekasi, di Karawang, di Bogor,
kemudian di Depok, di Jakarta, itu merupakan salah satu akibat dari adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ada dua faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya banjir. Yang pertama yaitu faktor kebiasaan membuang sampah sembarangan di aliran sungai yang hari ini banyak sekali ditemui di sejumlah wilayah di Indonesia. Kemudian kebiasaan yang kedua yaitu menggunakan daerah aliran sungai untuk dijadikan bangunan, sehingga terjadi penyusutan lebar aliran sungai, kemudian terjadi pendangkalan aliran sungai yang itu dapat mengurangi daya tampung sungai terhadap air yang masuk pada saat musim hujan. Pada bidang lainnya, yaitu pada bidang lingkungan di hulu sungai, mungkin menjadi penyebab banjir adalah adanya pengurangan jumlah daerah resapan air yang ada di perbukitan. Jika pegunungan atau perbukitan diubah menjadi dataran beton, yaitu dapat meningkatkan konsentrasi air pada satu titik jenuh, maka tidak salah bila jumlah air yang masuk ke sungai akan meningkat drastis pada saat musim hujan, dan itu menyebabkan banjir, sementara kesiapsiagaan sungai itu sendiri malah minim karena adanya penyempitan, adanya pendangkalan, dan tumpukan sampah yang ada di atasnya. Oleh karena itu, rangkaian itu semua merupakan bagian dari penguatan lingkungan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utamanya. Tidak salah bila Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto secara langsung dan secara khusus mengundang salah satu grup anak muda yang konsen dalam membersihkan sampah sungai di Indonesia. Mereka adalah anak muda yang tergabung dalam Pandawara Group. Mereka melakukan pembersihan sampah di daerah aliran sungai, yang itu jarang sekali dilakukan oleh anak muda di Indonesia, dan itu menjadi perhatian khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Diundang bertemu dengan Pak Presiden, Pandawara Group menyampaikan bahwa pada saat mengatasi masalah sampah, ternyata mereka mengalami kendala terkait dengan perizinan, yaitu perizinan membuang sampah dari sungai ke daerah tempat pembuangan akhir sampah. Oleh karena itu, dengan adanya undangan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Pandawara Group merasa sangat terbantu dengan apa yang dilakukan oleh Presiden terhadap masalah sampah ini. Bahkan tidak saja itu, Presiden pun membentuk Satgas khusus untuk menangani sampah di Indonesia. Di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bahkan sudah menyampaikan akan membentuk PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, di sejumlah titik di Jawa Barat, misalnya di Bantar Gebang, di Bandung, sehingga sampah tidak saja menjadi masalah, tapi juga bisa menjadi berkah dan diubah menjadi sumber daya yang dapat diperbarui dan memiliki manfaat lain untuk masyarakat itu sendiri. Di Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta bahkan terus menggalakkan agar masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena menurut Bupati Purwakarta, Om Jen, membuang sampah sembarangan merupakan tindakan yang dapat merusak lingkungan dan juga tindakan yang tidak bertanggung jawab untuk kelestarian lingkungan, karena yang nanti akan merasakan manfaat dari membuang sampah pada tempatnya itu adalah masyarakat itu sendiri di lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, kesimpulan video kali ini intinya kita harus sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Saking pentingnya agar tidak membuang sampah sembarangan, Gubernur Jawa Barat, Bupati Purwakarta, dan bupati lain di Jawa Barat dan wali kota terus menggalakkan untuk masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, bahkan sampai Presiden Republik Indonesia turun tangan langsung untuk memastikan bahwa Indonesia bersih dari sampah dan masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan yang bersih dari sampah. Nah, oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.